malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, diberikan umur panjang. Mudah-mudahan umur yang diberikan ini adalah umur taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu yang berlalu itu dicatat sebagai kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, dan akan menjadi umur yang akan membawa kita pada kebahagiaan nantinya di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin ya Allah. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul. Perjuangan kerja kerasnya telah mengantarkan kita semua dari gelapnya jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari keadaan susahnya beribadah sampai keadaan enaknya beribadah. Namun ternyata banyak orang yang tidak mau ibadah padahal ibadahnya sudah enak. Akhirnya sekarang Allah kasih lagi kita susah untuk beribadah. Jadi bisa jadi adanya musibah, adanya bencana, adanya wabah, bisa jadi juga karena Allah itu, karena kita dikasih kesempatan untuk enak beribadah, tapi kurang orang yang datang beribadah kepada Allah. Harusnya kan masjid itu penuh terus, ya, bukan cuma hari Jumat aja masjidnya penuh. Tapi kita lihat kenyataannya masjidnya hari Jumat aja yang penuh, hari-hari lain kemana orang-orangnya? Nah itu. Makanya sekarang diberi peringatan oleh Allah. Mudah-mudahan ketika hal ini sudah berlalu, orang dilarang ke masjid, orang dibatasi untuk datang berjamaah, itu membuat orang-orang rindu. Nantinya ketika hal ini telah berakhir, kita sudah kembali hidup normal, insya Allah mudah-mudahan masjid penuh dengan orang-orang yang rindu untuk datang berjamaah di masjid. Amin. Allahumma amin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kemarin kita tentang kapan wajibnya puasa Ramadan, ya. Kita sudah bahas ada 5 perkara, apabila ada maka sudah wajib kita melaksanakan puasa Ramadan. Namun kita memilih yang 2 karena yang 2 itu adalah jalur umum. Yang pertama itu genapnya bulan Sya'ban 30. Yang kedua, adanya ketetapan pemerintah bahwasanya hilal telah kelihatan di hari ke-29 bulan Sya'ban. Jadi kalau 29 Sya'ban belum kelihatan hilal, maka digenapkan Sya'bannya menjadi 30. Ya, maka hari yang ke-31 itu bukan hari 31 Sya'ban, tapi sudah menjadi hari pertama bulan Ramadan. Ya. Ramadan. Kalender yang ada sudah menetapkan tanggal sekian, kita tetap menunggu hasil daripada penglihatan bulan atau ru'yatul hilal. Baik, sekarang kita masuk pada fasal yang berikutnya, yaitu tentang sunnah-sunnah puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Faslun sunanus shaumi Ramadan. Jadi fasal tentang kesunahan-kesunahan yang ada di bulan Ramadan. Jadi dia umum ini. Ya, jadi baik sunnah-sunnah yang ada di dalam puasa maupun sunnah-sunnah yang di luar saat tidak waktunya berpuasa. Ya, jadi di malam hari akan dirangkum secara keseluruhan di sini. Baik, kita masuk sunnah yang pertama adalah ta'jilul fitri. Ya. Ta'jil itu bukan membawa bukaan ya, bukan. Ya. Jadi istilah ini ta'jil. Ta'jil ini sebenarnya adalah menyegerakan. Artinya ketika sudah waktunya, ya, idza tayakkanal ghurub, telah yakin sudah masuk waktu maghrib, ta'jilul fitri, segera berbuka. Itu sebenarnya ta'jil itu segera. Jadi yang dibawa itu kan orang bawa ta'jil, tapi bawa segera ya. Itu. Iya. Ya. Itu bukan makanan itu ta'jil itu, bukan. Takjil itu keadaan yang mana menyuruh kita untuk segera berbuka. Sekarang jadi istilah. Bawa apa? Bawa takjil. Bukan. Takjil itu waktu. Ya. Masa bawa waktu berbuka ke masjid? Waktu nggak perlu dibawa. Ya, ditunggu. Kalau sampai waktunya kita takjilul fitri. Segera berbuka. Asal katanya itu ajil waktu.
ajal. Itu asal katanya ajal, ta'jil, ya. Hmm. Jadi segera berbuka, ta'jil itu. Ya, segera berbuka. Idza tayakkanal ghurub, apabila telah yakin sudah masuk waktu maghrib, ya, atau sudah terbenam matahari secara keseluruhan. Bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi ay ya'mala bi ihtiyati wa yu'akhiru fit. Berbeda dengan orang kalau dia ragu-ragu, ya, tidak punya jam, keadaan mendung, ya, ini udah dari habis asar tadi gelap melulu, ya, enggak terang-terang, enggak ada matahari muncul, ini udah gelap dari habis asar, maka boleh dia takhirkan, dia perlambatkan berbukanya sampai yakin betul-betul bahwasanya sudah malam, ya, karena ada keadaan biasa di sore hari ketika mendung itu berat, mendung itu sangat gelap, sehingga tidak bisa dibedakan mana waktu sore hari, mana waktu maghrib, itu. Bagi orang-orang yang tidak punya jam, ya, maka itu pasti dia akan bingung. Oh, ini sudah maghrib belum? Nah, kalau orang seperti ini boleh dia takhirkan berbukanya, dia perlambat sampai sudah yakin bahwasanya sudah maghrib, ya, sudah masuk waktu maghrib. Jadi yang pertama, ya, karena ya'mala bil ikhtiyati, atas dasar kehati-hatian, ya, harus hati-hati, tidak boleh langsung begitu yakin gelap buka, ya. Ada orang tidur siang, kelewatan, bablas lewat, lama habis asar sudah. Dia bangun, oh gelap, oh buka sudah langsung. Anda boleh, harus pastikan keadaan dulu. Ya, pastikan keadaan, bahwasanya memang betul-betul sudah waktunya berbuka. Itu. Berbuka. Ya. Yang kedua, as-suhur walau bijur atima'in. Ya. Bersahur atau makan sahur. Ya. Bangun di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu adalah waktu sebelum fajar. Itu. Jadi waktu sahur itu waktu sebelum fajar. Makan sahur apa? Walau bijur atima, walaupun dengan seteguk air. Itu, ya. Bersahur itu walaupun dengan seteguk air. Wa yadkhulu waqtu as-suhuri min muntasifan al-lail, ya. Masuk waktunya sahur itu sejak berlalunya tengah malam, ya. Muntasafil lail, ya, sejak dari berlalunya tengah malam. Jadi lewat tengah malam itu sudah masuk waktu sahur sebenarnya. Hanya afdolnya adalah menjelang fajar, ya, sebelum fajar itu waktu terbaiknya. Itu. Jadi kalau lewat tengah malam itu sudah termasuk sahur, ya. Sahur itu sebenarnya asal kata sahira itu orang jaga malam. Jaga malam itu dihitung jaga malam, dia kalau lewat tengah malam waktunya itu dihitung jaga malam itu. Itu sahur itu, ya. Jadi orang berjaga di malam hari. Akan tetapi waktu terbaiknya adalah sepertiga akhirnya, ya, sepertiga akhirnya. Apalagi waktu-waktu menjelang fajar, menjelang imsak. Nah, itu yang terbaik. Cuman hati-hati, jangan sudah fajar masih tetap juga, oh ini kan waktu terbaik. Enggak, beda, ya. Itu nanti tidak puasa dihitung. Kalau sudah tahu waktunya sudah lewat, tetap memaksakan diri untuk makan. Ya. Jadi sahur itu termasuk daripada sunnahnya puasa. Terus yang ketiga, ta'khirus suhuri bihaitsu la yafushu ta'khir. Ya, nah ini yang tadi kita bahas sudah. Mentakhirkan sahur, ya. Jadi sahurnya diperlambat. Ya. Sahurnya diperlambat. Namun tidak mendekati waktu subuh. Nah itu, ya. Hati-hati, jangan nanti sudah azan subuh, ini kan memperlambat sahur. Sudah azan makan terus. Nah, bukan, ya. Jadi, wa yumsiku nadban 'anil akli qablal fajri. Jadi, hendaklah dia berimsak dari makan sebelum terbitnya apa? Fajar. Ya, berhenti makan. Fajar. Itu. Jadi disunahkan itu. Binahwi khamsina ayah atau rubus'ah. Jadi jangan tunggu azan, ya. Jadi kalau bisa sudah tarhim itu udah berhenti, ya. Udah tarhim itu berhenti. Alal ikhtiyati, ya, atas kehati-hatian, itu, ya, kehati-hatian. Takutnya bablas. Sebenarnya waktunya kapan? Iya. Waktunya itu azan. Kalau azan itu berarti sudah terbit fajar, sudah masuk fajar. Jadi kalau itu sudah betul-betul sudah tidak boleh lagi. Tapi kan kadang kita tahu enggak orang yang azan itu dia yakin fajar sudah terbit atau belum? Iya kan? Dia tidak melihat itu. Dia kan melihat jam. Sedangkan jam itu kan dia berputar sesuai dengan ukurannya. Sedangkan hari ini sesuai dengan kehendaknya Allah. Ya.
Makanya dalam ayat itu ada kan tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Kadang dipanjangkan itu malam daripada siang, kadang siang dipanjangkan daripada malam. Ya, makanya kadang berubah-berubah waktu subuh kan. Kemarin-kemarin tuh sampai 5:30 orang mesti sholat subuh. Iya. Iya, karena memang malamnya lebih panjang. Nah itu, ya malamnya lebih panjang seperti itu. Ya, jadi jam itu sebenarnya tidak terlalu patokan. Makanya untuk hati-hati ketika sudah tarhim, ya disunnahkan kita untuk menjaga kehati-hatian itu supaya berhenti sudah makan. Jadi kira-kira ukurannya ini orang baca Al-Quran 50 ayat. Ya, atau rub'u sa'ah atau seperempat jam. Seperempat jam sebelum masuknya azan subuh. 15 menit sebelum azan subuh. Ya, itu untuk kehati-hatian gitu. Ya. Bagaimana kalau bangun 15 menit lagi sebelum azan bangun? Enggak apa-apa, minum secukupnya. Ya, minum aja segelas, makan kurma sebiji ya sudah. Jangan makan lagi, ambil lagi, mau manasin lagi itu udah lambat, ya. Itu tidak perlu lagi dipanasin apa-apa kalau sudah seperti itu. Mana sudah ada al-ladifi yang ada sudah langsung dimakan saja. Gitu. Ya. Jadi kalau untuk kehati-hatian di sini disunahkan yumsikuna deban ya. Disunahkan untuk menahan diri dari makanan qablal fajri sebelum fajar binahwi khamsina ayat. Ukurannya kira-kira orang baca ayat Al-Qur'an 50 ayat atau sekitar rub'i sa'ah 15 menit. Gitu. Ya. Di sini ada nazam daripada kitab Safatiz Zubat wa sunna ma'a ilmil ghurubi yuftiru bi sur'atin wa aqsuhus sahur ya. Disunahkan untuk segera ketika mengetahui waktunya maghrib sudah masuk dia untuk segera berbuka ya, yuftiru bi sur'atin. Berbuka dengan segera wa aqsuhus sahur, terbalik dengan sahur. Kalau sahur dikasih lambat-lambat sampai menjelang waktu fajar. Terus selanjutnya di antara sunnahnya juga adalah al-fitru ala rutabin witran ya, fa yuqaddimuhu awwalan fa illam yajid fa busrin fa tamrin fa ma'i zamzama fa ma'in fa hulwin fa halwa. Nah ini. Jadi kalau berbuka itu yang disunahkan yang pertama itu adalah rotab. Ya, rotab itu kurma yang masih muda, yang mentah ya. Itu rotab namanya. Ya, kurma muda. Itu. Cuman kita susah dapatnya, ya. Kita dapat paling yang hitam. Tidak ada di sini Pak Ustadz. Ya, tidak ada. Terus witran, nah ini ukurannya ganjil, ya 1, 3, 5, 7. Ada yang bilang Ustadz 51 ganjil, iya ganjil, cuma kebanyakan. Ya. 1,5 kilo sudah Pak Ustadz. Pokoknya saya dia bilang berbuka 101 kurma ganjil kan, iya tapi kan kebanyakan. Ya, jadi sesuai ukuran kadarnya 1, 3, 5, 7 boleh. Ya, kalau 7 itu sebenarnya disunahkan itu 7 itu ketika pagi di luar bulan Ramadan kita disunahkan makan 7 butir kurma di pagi hari agar terhindar dari gangguan jin. Ya, ada hadis Nabi seperti itu. Ya, iftaru di sab'i tamrin ya, kalau tidak salah saya hadisnya. Kalau Rasulullah SAW hendaklah iftar sarapan dengan 7 butir kurma untuk menjaga diri dari gangguan jin. Jadi kalau ada orang yang sering halusinasi, sering merasa was-was, coba amalkan itu pagi-pagi sebelum makan apa-apa dia makan kurma 7 biji. Gitu. Insya Allah diganggu dia dari gangguan jin. Ya, jadi yang paling utama itu adalah rotab. Rotab itu adalah kurma yang masih muda. Fayuqaddimu awalan, itu yang dahulukan pertama. Ya. Jika tidak ada, fa in lam yajid fa busrin. Kalau tidak ada, maka dengan kurma yang setengah matang. Ya, setengah matang. Kalau memang tidak ada, fa tamrin yang sudah matang betul, bahkan sudah kering, yang ada sama kita itu tamar namanya. Ya. Iya. Oh, tamar ya, Pak. Ya, yang sama kita itu tamar namanya. Itu kurma yang sudah kering, yang sudah diawetkan, nah itu tamar sudah namanya. Karena sudah masak betul, ya, sudah masak betul. Kalau memang tidak ada, langsung fama'i zamzama, dengan air zam-zam. Ya, dengan air zam-zam kalau memang tidak ada.
Kalau air zam-zam juga tidak ada, famain dengan air putih. Putih. Ya. Terus kalau tidak ada, fahulwin dengan makanan yang manis. Makanan yang manis ini adalah makanan manis yang asli manisnya. Ya, bukan lewat proses apa-apa. Misal apa, madu atau buah-buahan yang manis, anggur, ya, itu manis. Kirain kolak, Pak Ustadz. Kalau kolak namanya itu halwa. Halwa. Nah, itu yang terakhir dia. Ya. Jadi bedanya hulwun dengan halwa, kalau hulwun itu manisnya asli. Kalau halwa sudah lewat api, sudah kena api dia. Itu namanya halwa. Ya, lewat proses. Halwa ini namanya anaknya Ustadz Arman. Jadi artinya anaknya itu manis. Nah, itu. Ya. Jadi fahalwa, ya, dengan sesuatu yang manis, yang mana yang manis itu udah terkena lewat proses dipanaskan di atas api. Gitu. Jadi sini kata huwa masat benar. Ada penjelasan di bawah itu. Al-hulwu huwa malam tamassahun naru kal asali waz zabib. Ya. Hulwun itu adalah sesuatu yang belum disentuh api, seperti madu dan anggur. Ya, anggur. Terus kalau halwa huwa mamassatun nar. Halwa itu adalah sesuatu yang sudah disentuh api, seperti kita kolak, ya. Apalagi pisang hijau, cendol, ya, sejenisnya putu mayang, ya. Ya, dan sejenisnya. Wallahu a'lam. Apakah Ramadan ini kita ketemu dengan itu semua atau buat sendiri-sendiri? Iya. Baksa bikin sendiri, Pak Ustadz. Ya. Ya. Waqad nadama dzalika ba'duhum, ya. Ada syairnya disebutkan dalam kitab Safatul Zubadi, wa min rutabin fal busri fatamri. Zamzamin fama'in fahulwin tsumma halwa lakal fitru, ya. Jadi berbuka itu menggunakan rotab, ya, kurma yang muda, terus fal busrin, kalau tidak ada pakai kurma yang setengah matang, kalau tidak ada juga fatamrin dengan kurma yang sudah matang, selanjutnya kalau tidak ada dengan air zam-zam, kalau tidak ada dengan air biasa, kalau juga mau tambah yang manis, boleh yang manis apakah yang manis asli, ya, tanpa lewat proses dimasak atau yang sudah dimasak. Nah, itu yang disunahkan urutannya ketika berbuka, ya. Kalau kita kan banyak aja kurma, ya. Kalau sudah dekat-dekat Ramadan ini udah kurma udah banyak, ya, udah banyak. Tuh kalau mau kurma yang enak tuh pesan sama Ibu Yana Yulida tuh. Kurmanya Habib lagi promo kurma saya lihat. Tuh. Betul. Nah, itu kan udah nyaut beliau. Jadi kalau mau pesan kurma sama beliau, boleh tuh. Ya. Gratis Pak Ustadz. Ya? Gratis Pak Ustadz sama Yulida. Ya. Gratis buat anggota. Anggota gratis. Anggota gratis. Insyaallah. Baru banyak. Lanjut. Yang kelima, sunnah puasa yang kelima ada al-ityanu bi du'ail iftar. Ya, ketika berbuka puasa hendaklah membaca doa. Doa berbuka puasa, ya. Wa huwa, nah ini, apa aja doanya? Yang pertama yang biasa kita baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika. Amantu wa ala rizqika aftar birahmatika. Boleh, birahmatika ya arhamar rahimin. Atau baca juga, atau doa ada juga itu, zahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Boleh. Atau baca lagi ada juga doanya, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Nah, itu. Banyak doa buka puasa ini, ya. Jadi kalau ada orang bilang harus doa ini, banyak doanya, ya. Tuh. Apalagi yang kita gantungnya hafal, Ustaz. As'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Nah, itu. Terus di sini ditambahkan, kalau memang tidak tahu doa-doa itu gimana caranya? Wa yad'u bima syaa. Boleh dia berdoa dengan doa apa saja yang dia kehendaki. Nah, ya. Mau buka puasa baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Boleh. Tidak ada masalah itu. Ya. Lebih ampuh lagi. Doa makan Pak Ustaz. Doa makan. Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bayangkan orang Islam tuh luar biasa, mau makan aja minta dihindarkan dari api neraka, coba. Ya. Itu. Jadi itu doa yang luar biasa itu. Dan harus diingat betul ya. Ini dalam kitab Durratun Nasihin sudah pernah saya bahas.
waktu menjelang berbuka itu adalah waktu terbaik untuk orang berpuasa berdoa. Kesempatan nih kita di rumah saja, tidak kemana-mana, tidak rebutan takjil ya, tidak rebutan buka puasa di penjual-penjual yang ada. Ya, kita siapkan semaksimal mungkin sebelum waktu asar itu sudah ready, sudah siap. Waktu setelah asar kita manfaatkan ibadah. Berzikir, baca Al-Quran, sampai menjelang buka berdoa dengan doa yang terbaik di situ. Ya, doa yang terbaik di situ. Karena disitulah tempatnya itu hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu diangkat dalam kitab Duratun Nasihin seperti itu. Ya. Ketika suatu saat Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ulang kisahnya. Nabi Musa punya kelebihan. Kelebihannya Nabi Musa itu bisa berbicara, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa bercakap-cakap dengan Allah, dia menganggap dia sudah mulia dan paling mulia. Dia bertata sama Allah, ya Allah, hal akramta ahadan haitsu akramtani. Ya Allah, apakah memang ada orang lain lagi yang kau muliakan sebagaimana kau muliakan saya? Karena saya dengan dirimu bisa bercakap-cakap. Apa kata Allah? Ya Musa, inni li ibadun. Wahai Musa, sungguhnya saya punya hamba-hamba. Ya, akhrijuhu akhir zaman. Saya keluarkan mereka di akhir zaman nanti. Ya, wa akramahum bisawmi Ramadan, dan saya muliakan mereka dengan puasa Ramadan. Kata Allah, kallamtu baini wa bainika sab'ina alfin hijabin. Saya berbicara dengan kau saat ini, ya Musa, antara kita ini ada 70.000 dinding. Bayangkan itu, Nabi Musa yang bercakap-cakap dengan Allah, kata Allah itu ada 70.000 dinding yang membentengi antara mereka. Tapi umatku nanti yang akhir zaman itu, apabila mereka berpuasa, lillahi ta'ala, betul-betul mengharapkan ridha Allah, ketika menjelang berbuka, rufi'at tilkal hijab, diangkat semua hijab yang 70.000 yang membatasi antara Allah dengan Nabi Musa tadi. Bayangkan. Ya. Makanya pada saat itu minta, karena itu diantara waktu terbaik bagi orang yang berpuasa untuk berdoa agar doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa ta'ala. Jadi jangan sampai kesempatan itu hilang. Ya, kesempatan itu hilang. Ya, karena kita tidak tahu Ramadan ini apakah memang masih kita bisa ikuti atau Ramadan ini ya Ramadan terakhir, kita nggak tahu umur kita sampai kapan, ya umur kita apakah masih berlanjut atau tidak. Nah itu, jadi anggap aja Ramadan ini Ramadan terakhir, sehingga kita berusaha betul-betul mengisinya dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, maksimalkan betul-betul. Baik, selanjutnya sunnah yang keenam. Ya, sunnah puasa maupun sunnah di bulan Ramadan adalah taftirus shaimin, memberi makan orang-orang yang berpuasa. Nah, ini kerjaan ibu-ibu nih. Ya, ibu-ibu ini punya jatah nih. Bayangkan tuh, ya. Taftirus shaimin, ya. Lima fihi minal ajril kabir, karena di sana ada pahala yang besar. Sekarang udah bisa ngantar ke masjid, buat di rumah. Yang di rumah kan puasa juga, bukan nanti orang di masjid yang puasa. Nah, itu. Ya, jadi jangan disalahpahamkan, oh nggak bisa sekarang beri bukaan. Kan di rumah kita yang masak. Kalau kita yang masak, berarti kita menyediakan makanan untuk orang berbuka. Itu. Berbuka. Nah, buat yang terbaik, ya. Karena dalam hadis Nabi bersabda, man fatara shaiman, siapa yang memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi. Baginya seperti pahala orang berpuasa. Double pahala. Udah dia puasa, dia buat makanan berpuasa, dia dapat 2 pahala. Bayangkan tuh. Ya, dapat 2 pahala. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang dia kasih berbuka puasa tadi. Jadi bagaimana orang yang dia kasih makan dapat pahala puasa, dia dapat seperti itu juga. Apalagi kalau dia sendiri berpuasa, dapat 2 pahala. Dapat 2 kali dia. Ukurannya kita tidak tahu ukuran pahala puasa ini, hanya Allah yang tahu. Ya. Tuh, yang pasti dia dapat 2 kali lipat. Makanya kalau lagi halangan, agar dapat pahala puasa, ayo masak yang banyak-banyak. Jangan sudah halangan malas biasanya. Ya, bawaan kan teman tuh malas betul.
Itu. Mau apa-apa enggak mau. Nah, padahal kesempatan tuh. Itu kesempatan. Ya. Kalau lagi enggak puasa, bila perlu masakan yang lebih daripada yang kemarin-kemarin saat puasa. Kenapa? Karena saat itu enggak puasa, bisa merasa, bisa menentukan kadarnya sesuai dengan ukurannya. Oh, ini seleranya seperti ini. Betul sekali. Nah, itu. Harusnya lebih the best daripada ketika dia ikutan puasa. Karena ingat, dia dapat pahala puasa, padahal tidak berpuasa. Bayangkan itu. Ya, itu kelebihannya ibu-ibu diantaranya itu. Ya, yang tidak didapatkan oleh bapak-bapak. Ya. Ya. Baik, kita lanjut. Waktu saya 9 menit lagi, nanti ter-off, nanti kita login lagi ya. Masih ada 9 menit. Lanjut, yang ketujuh. Al-ightisalu minal janabati qabla al-fajri khurujan minal khilafi wa likai yabda'u shahiran. Mandi junub, mandi bersih bagi yang malamnya dia junub atau dia suci dari haidnya di waktu malam, maka disunahkan dia mandi junub itu sebelum terbit fajar. Ya, untuk keluar dari perbedaan pendapat, ya, karena ada ulama berpendapat bahwasanya tidak sah puasa orang yang mandinya itu setelah terbit fajar. Ada yang menyatakan seperti itu. Tapi itu tidak dalam mazhab Imam Syafi'i, tetap sah puasanya. Hanya disunahkan dia mandinya itu sebelum terbit fajar, ya, agar dia mulai harinya, dia mulai puasanya itu dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci gitu, ya. Terus yang ke-8, al-ightisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghribi likai yanshatu lil qiyami. Mandi setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan setelah maghrib agar dia merasa kuat, bersemangat untuk ibadah. Itu disunahkan tuh ya. Jadi setiap malam habis buka puasa, ya, mandi. Ya. Kalau sebelum maghrib kadang mepet waktunya, tapi kalau sempat boleh. Tapi kalau saya amalkan ini sejak waktu itu diajar sama Habib Idrus, jadi saya amalkannya setelah sholat maghrib, sebelum ke masjid. Biasanya kalau mau tarawih itu mandi dulu, itu, ya, itu mandi. Jadi maghrib itu udah mandi lah Pak Ustadz. Kenapa Bunda? Kalau maghrib itu udah mandi lah kita, sholat maghrib. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib nggak usah mandi dulu. Oh. Karena tidak dianjurkan mandi di situ. Habis masak, Bu. Ya. Habis masak Pak Ustadz. Ya, tidak dianjurkan mandi di situ. Ya, yang mandi yang dianjurkan, disunahkan itu adalah kulla lailatin, setiap malam. Berarti setelah terbenam matahari, setelah berbuka puasa, ya, baru disunahkan habis untuk sholat maghrib ya Pak. Ya, ba'da maghrib, ya. Ba'dal maghrib di sini, ya. Setelah maghrib, gitu. Ya. Agar dia semangat nanti untuk ibadah. Ya. Terus selanjutnya yang ke-9, sunnahnya puasa maupun sunnah di bulan Ramadan, al-muhafadzatu ala salatit tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailah. Ya, menjaga salat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir, ya. Artinya bagi ibu-ibu pasti ada lubangnya, tapi kalau bisa begitu sudah suci, bersih, ya, lanjut sholat tarawihnya, ya. Jangan terpengaruh dengan yang lain-lain, ya. Mungkin tahun ini kita tidak perlu banyak-banyak buat makanan untuk lebaran, ya, secukupnya saja. Karena mungkin orang yang lebaran ya, udah terima tamu, udah terima tamu Pak Ustadz. Ya. Udah terima tamu, jadi bikin makanan. Nggak masak tahun nih. Tapi kalau mau berbagi juga nggak apa-apa. Lewat ojol. Main antar-antaran Pak Ustadz ya, Pak Ustadz tukar-tukaran. Ya, tukar-tukaran aja. Iya. Barter. Jemput antar ke sini. Barter. Atau yang ditarakan mau diantar ke Jambi, yang di Jambi mau dikirim ke kita kan. Alhamdulillah yang Jambi ikut malam ini. Kalau ke Jambi kejauhan Ustaz. Hikmah corona Ustaz bisa ikut. Ngaji aja ikut nih orang Jambi nggak? Satu ya yang Jambi itu nggak ada tuh ngirim ke Tarakan.
Kemarin kita offline nggak ikut, begitu online yang Jambi ikut, masya Allah. Hikmah corona Ustaz. Ada hikmah corona rupanya ya. Sekarang corona sedang mau Janganlah kalau bisa cepatlah berlalu ya. Amin. Jadi menjaga sholat tarawih. Jadi kemungkinan nanti sholat tarawih kita sholatnya sendiri di rumah-rumah. Ya. Jadi nggak usah bingung. Ustadz, hafalan saya tidak banyak. Mana yang dihafal? Mana yang dihafal? Ya. Al-Ikhlas sama Al-Kafirun yang dihafal itu saja yang dihafal. Rakaat pertama, 2 rakaat pertama, ya Al-Kafirun, Al-Ikhlas, malam berdiri, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, gitu saja terus. Zikir-zikirnya mana yang tahu? Itu Pak Anu. Tahu zikir doa. Setelah salam baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdiri lagi. Ya. Salat lagi. Habis salam begitu lagi terus. Jangan terlalu terikat pakai kalau tidak bisa. Karena kembali amalan usah pakai sunnah. selawat tuh Pak Ustaz, dosa kita baca selawat itu. Yang panjang baca yang pendek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, diulang 3 kali. Salawat berapa kali Pak Ustaz? 3 kali. Tidak akan pernah ditolak. Makanya dalam setelah sholat pastikan harus baca salawat minimal 3 kali. Iya. Itu. Yes. Ya. Kalau kita baca salawat 3 kali itu sama dengan dikali 27 kali di luar kita sholat ya, atau berkali-kali lipat bahkan banyaknya hitungannya ketika di bulan Ramadan kita membaca salawat. Tuh, jadi salawat mana yang ditahu, doa mana yang ditahu, diri. Ya, setelah salawat baca doa. Kalau mau sediakan memang juga doa sholat tarawih, ya bisa di print besar-besar. Kalau bingung baca bahasa Arabnya nanti salah-salah, terjemahannya, ya itu, ya terjemahannya boleh, ya atau Latinnya. Tapi kan sudah ngaji kan, nah bolehlah baca bahasa Arabnya kan, nggak ada yang dengar, nggak ada yang dengar juga, ya. Jadi bisa seperti itu. Baik, saya off dulu ya. Nanti kita kembali login. Ya, tinggal 2 menit. Iya, Pak Ustaz. Iya. Saya end dulu, terus nanti kita sambung. Iya. Ya.